Saudara Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengkritik proses penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Willy mengatakan penegakan hukum saat ini lebih banyak dipolitisasi. Dia menyebut Presiden Jokowi bertindak tidak sebagai pelayan rakyat. Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak. Hari ini semua diintimidasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak? Bukan pelayan rakyat. Kita membahas masalah ini dengan perwakilan dari Demokrat, ada Jansen Sitinaun dan Deddy Sitorus dari PDIP. Kita langsung ke Bang Jansen. Bang Jansen, pernyataan dari Willy Aditya tadi, hal yang dirasakan sama juga nggak dengan Demokrat? Willy dan Nasdem ini kan bagian dari kekuasaan hari ini, ya 10 tahun ini, ya kan? Jadi kalau kemudian ada intervensi kekuasaan dan lain-lain katanya, mungkin tanyakan teman-teman Nasdem begitu. Orang mereka bagian dari itu, mungkin mereka tahu kan. Itu makanya saya cermati konferensi pers Pak Surya Paloh kemarin kan beliau mengatakan proses hukum seluruh pihak yang terlibat begitu. Saya tidak tahu apakah maksudnya ada pihak lain di luar Bang Joni ya yang terlibat dalam kasus ini atau kasus-kasus lain begitu seperti disampaikan oleh Pak Dr. Umam tadi, minyak goreng semua segala macam itu. Tetapi apapun itu begitu, kasus hukum itu kan dibangun di atas bukti dan fakta begitu. Sudah saya katakan tadi, seluruh partai politik di Indonesia ini tidak ada satupun yang dalam anggaran dasarnya itu yang tidak anti korupsi. Semua pro pemberantasan korupsi. Jadi kalau soal korupsi ini kita dorong. Siapapun yang perilakunya koruptif begitu, ya, merugikan keuangan negara, ya, baik itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, segera lakukan penyelidikan, naikkan kalau memang cukup bukti ke penyidikan begitu. Oke, ya. Bang Jansen. Itu yang penting kalau soal ini. Saya kira kalau soal ini sikap kita sama semuanya. Siap. Itu tidak ada yang berbeda. Oke. Tapi kalau PDIP bagaimana, Bang Deddy? Tadi pernyataan Willy mengatakan Presiden Jokowi bukan pelayan rakyat dan politisasi hukum itu banyak terjadi saat ini. Suaranya tidak ada. Bang Deddy? Ini kan Willy tadi mempertentangkan Pak Jokowi suka-suka hati nangkap sana nangkap sini karena petugas partai. Dia lupa yang namanya partai itu adalah rakyat yang terorganisir di dalam satu organisasi politik untuk mencapai tujuan. Petugas partai ya petugas rakyat. Itu satu dulu. Yang kedua, dia mempersoalkan soal bahwa ini pasti penggunaan kekuasaan yang berlebihan menangkap si A si B. Saya ingin bilang, ya, jujur sajalah Nasdem atau Willy, silakan. Apa kita mau buka-bukaan? Bagaimana jaksa dikumpulkan? Boleh Bang, buka. Bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu? Bagaimana bupati yang baru menang dari partai X diancam dengan kasus pada waktu dia masih bupati, misalnya di Papua Barat sana. Apa kita mau buka-bukaan kayak begitu? Cobalah lebih dewasa ya, melihat ini sebagai persoalan hukum. Lihat saja dalam kasus PD Perjuangan ketika menghadapi musibah dalam soal bansos misalnya. Apakah kami teriak-teriak itu intervensi kekuasaan? PD Perjuangan partai penguasa loh. Terjadi tuh, kami nggak ribut teriak kayak dia. Silakan dong. Jadi jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini. Bang Deddy, artinya Padahal PDIP meminta Nasdem tahun untuk gentle menerima masalah ini. Iya dong, 5 tahun mereka memegang kejaksaan. Apa saja yang sudah dilakukan Jaksa Agung ketika Nasdem memegang Kejaksaan Agung? Kalau dia berpikir bahwa PD Perjuangan bertingkah laku seperti Nasdem ketika memegang Jaksa Agung, salah kaprah, mohon maaf. Silakan Anda buktikan. Kalau kami siap membuka fakta bagaimana Jaksa Agung di masa Nasdem. Ya, lengkap dengan data-datanya, tapi bukan itu. Yang kita harus lakukan, seperti kata Jansen tadi, silakan pembuktian secara hukum.
Baik. Mari kita lihat benar enggak, Baik. fakta datanya menunjang tidak, jangan langsung main tuduh. Karena tadi seperti saya sampaikan, proses ini sudah lama. Ya. Jauh sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Baik. Urut-urutannya kan tadi saya sudah bilang, November 2022 sudah cekal. Ya. Oke, Bang Deddy. 22 orang. Poinnya Jadi dapat kan dan kita kan pastinya tentu akan menunggu bagaimana proses hukum di Kejaksaan Agung. Baik. Kita akan tanyakan ke Mas Hoirul. Mas Hoirul, bagaimana dari diskusi tadi terkait dengan politisasi hukum ini ke depannya seperti apa? Ya, terkait dengan positioning argumen dari Bang Deddy, kemudian Bang Jansen, saya pikir itu cukup logik dan juga clear bagaimana kemudian meletakkan kasus ini dalam perspektif hukum secara proporsional, secara adil. Tetapi pada saat yang sama, memang ada concern dari sejumlah pihak, bukan hanya dari teman-teman civil society dan juga akademisi di Indonesia, tapi juga dari berbagai negara, termasuk dari Australia, dari US, Singapura, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi rujukan belah pihak terkait dengan konteks politik hukum di Indonesia. Salah satu ditulis oleh Thomas Powell. Dia menekankan ada kejahatan aggrandizement atau penebalan eksekutif. Salah satunya dengan politicization di situ. Jadi, politisasi penegakan hukum. Dan itu salah satunya bisa kemudian catatan seperti disampaikan oleh Sitorus tadi bahwa satu momen misalnya ketika Kejaksaan Agung dipegang oleh ABC atau dikendalikan kekuatan ABC, mesin politik cukup untuk politik yang lain, untuk melakukan politik yang lain. Nah, itu ada kecenderungan dan ini anti